Hai Mams, kembali lagi di YouTube channel Nakita bersama saya Gita. Di video saya kali ini, saya nggak akan ngebahas soal skincare dan make up, tapi saya akan nge-review ini ada menstrual cup dari ecotalk.co. Nah, buat Mams pastinya udah familiar ya dengan kata menstrual cup. Atau mungkin buat Mams yang belum pernah dengar nih kata-kata menstrual cup itu kira-kira apa sih? Di sini saya akan jelasin sedikit. Nah, kalau misalnya kita nih para wanita datang bulan ini setiap bulannya, kira-kira kalau Mams sendiri menggunakan produk apa sih untuk datang bulan? Kira-kira apakah menggunakan pembalut atau mungkin tampon atau mungkin pembalut kain? Nah, kalau kali ini menstrual cup adalah salah satu dari berbagai macam pilihan buat kita yang mungkin udah nggak betah lagi pakai pembalut gitu ya. Nah, di sini saya akan review langsung kira-kira gimana sih rasanya menggunakan menstrual cup. Kalau saya sendiri, saya menggunakan menstrual cup dari ecotalk.co. Nah, sebelum saya kasih tahu pengalaman saya menggunakan menstrual cup dari ecotalk.co, di sini saya mau kasih tahu dulu alasan kenapa saya memilih untuk akhirnya beralih menggunakan menstrual cup, karena dulunya saya ini pengguna pembalut sejati gitu ya, kayak saya setia banget yang menggunakan pembalut. Tapi setelah saya belajar lebih jauh mengenai pembalut dan pembalut bekas yang kita pakai dan dampaknya pada lingkungan, itu saya memang berpikir dua kali untuk menggunakan pembalut. Jadinya saya mencoba untuk mencari alternatif lain, dan alternatifnya bisa menggunakan menstrual cup ini atau pembalut kain. Cuma menurut saya pembalut kain itu masih 11-12 dengan pembalut biasa. Kalau masalah kurang efisiennya gitu ya, walaupun dia tetap bisa digunakan berkali-kali, tapi di sini saya setelah research juga, akhirnya saya memilih untuk menggunakan menstrual cup. Nah, ini dia bentukan menstrual cup, karena menstrual cup ini memang secara umum ini bentuknya seperti ini, cuma mungkin merek-merek tertentu ada yang mungkin lebih ramping atau mungkin ada yang bagian bawahnya ini juga berbeda, tapi fungsi utamanya tetap sama, yaitu untuk menampung darah menstruasi. Jadi kita nggak perlu lagi pakai pembalut yang sekali pakai, jadi setelah kotor langsung dibuang. Karena dengan menstrual cup ini, kalau misalnya Mams menstruasi lalu darahnya bisa ditampung, nah setelah penuh tinggal dibuang, dicuci lagi lalu dipakai. Jadi seperti itu aja nih setiap bulan. Dan ini menstrual cup bisa dipakai 10-20 tahun tergantung pemakaian. Nah, mungkin beberapa dari Mams di sini ada yang masih bingung kayak gimana sih cara pakainya, dan kayaknya agak nggak mungkin gitu ya kok benda sebesar ini tuh bisa masuk ke dalam vagina kita. Nah, di sini saya mau tekankan, pastinya Mams juga tahu ya kalau misalnya vagina kita itu lentur dan dia bisa menyesuaikan. Dan di sini menstrual cup ini juga terbuat dari silikon yang lentur dan dia ini elastis juga. Jadi cara pemakaiannya juga gampang banget. Kalau misalnya Mams ingin menggunakannya, ini tinggal Mams lipat aja sesuai Mams kira-kira maunya sekecil apa atau sebesar apa. Nah, kalau Mams sudah menyesuaikan gitu, misalnya kira-kira saya mau bentuk C gitu ya. Biasanya saya segini aja nih, dilipat dua jadi bentuk C. Nah, ini langsung dimasukin aja pelan-pelan, lalu nanti dia akan terbuka sendirinya. Nah, nanti Mams bisa sesuaikan kira-kira nyamannya seperti apa menggunakan si tangkai kecil yang ada di sini. Nah, ini fungsinya bisa untuk menyesuaikan posisi menstrual cup dan juga bisa untuk membantu mengeluarkan menstrual cup ketika darah mensnya sudah penuh. Lalu mungkin ada beberapa dari Mams juga yang bertanya kira-kira bisa berapa lama sih sampai menstrual cup ini penuh ketika digunakan saat menstruasi. Nah, ini tergantung juga dari siklus kita masing-masing, pasti berbeda-beda juga, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, memang di hari-hari pertama atau di saat-saat pertama kali menggunakan menstrual cup, kita butuh penyesuaian. Jadi Mams perlu sering-sering cek nih kira-kira Mams butuh berapa jam sih sampai si menstrual cup ini full gitu ya, dan bisa dibersihkan lalu digunakan kembali. Jadi ini kembali lagi kepada siklus masing-masing. Jadi memang Mams harus sering-sering untuk coba research dan juga untuk cek-cek setiap saat.
Lalu kalau misalnya moms kira-kira heavy flow nih ya, atau moms adalah tipe wanita yang menstruasi ini darahnya selalu banyak gitu. Nah moms nggak usah khawatir kalau misalnya kira-kira kok ini kecil banget. Nah ini tuh menstrual cup banyak banget ukurannya, dari yang S sampai setahu saya sampai yang L. Jadi moms bisa menyesuaikan juga. Kalau ini saya punya dia yang S. Kalau misalnya moms kira-kira butuh yang lebih besar, yang mungkin jadi tidak perlu bolak-balik ke toilet untuk membersihkan, itu bisa pakai yang ukuran lebih besar, bisa yang M sampai yang L. Disesuaikan lagi dengan kebutuhan moms dan pasti harganya juga menyesuaikan kembali. Lalu sekarang adalah cara membersihkan. Di sini saya akan sharing cara membersihkan yang saya lakukan setiap kali menstruasi dan menggunakan menstrual cup ini. Kalau untuk pertama kali, hari pertama di siklus menstruasi kita gitu ya, itu pasti saya akan rebus dulu. Jadi saya masukkan ini ke air yang mendidih. Jadi saat air ini mendidih dan masih di atas kompor, ini saya rendam selama 10 menit. Lalu dibersihkan lagi menggunakan sabun. Nah sabun yang saya gunakan biasanya adalah sabun antiseptik. Nah dipastikan dulu sampai bersih lalu bisa digunakan. Itu setiap sebelum menstruasi dan setelah siklus menstruasi. Nah tapi kalau di antara harinya itu sendiri, kayak misalnya pagi hari saya menggunakan, lalu siang hari saya mau buang darahnya dan membersihkan dan menggunakan kembali, itu saya biasanya membersihkannya menggunakan sabun mandi biasa. Jadi setelah dibuang saya cuci menggunakan sabun mandi biasa, lalu dipastikan semuanya bersih, nggak ada busa yang tersisa, lalu bisa digunakan kembali. Oke moms, jadi menurut saya ini bisa banget moms coba, apalagi kalau misalnya moms khawatir gitu ya dengan lingkungan, apalagi dengan kalau misalnya moms bayangin dari awal pertama kali moms menstruasi sampai sekarang berbelas-belas tahun atau mungkin bertahun-tahun, kira-kira ada berapa banyak sih sampah pembalut bekas yang moms buang, yang moms kayak sia-siakan gitu ya, dan itu nanti ujung-ujungnya tuh di laut dan nggak bisa di recycle. Nah itu sayang banget. Jadi menurut saya kalau moms memang peduli dengan lingkungan, moms bisa coba untuk menggunakan menstrual cup ini, karena sekali lagi ini tuh cukup kita beli satu aja dan bisa dipakai bertahun-tahun, dan menurut saya juga cara merawatnya nggak susah dan manfaatnya juga banyak banget. Dan dari pengalaman saya sendiri, pertama saya merasa ini tuh sangat efisien. Kedua, menggunakan menstrual cup ini itu nggak bikin kita ngeganjel, karena biasa kalau pakai pembalut itu ada rasa mengganjal gitu ya. Dan kita bisa berenang juga karena ini tuh nggak akan bocor. Dan pastinya menurut saya hal yang paling saya suka nih dari menggunakan menstrual cup ini adalah darah menstruasi kita yang biasanya kalau misalnya pakai pembalut tuh kayak baunya agak kurang enak ya. Nah kalau misalnya menggunakan menstrual cup ini itu sama sekali nggak berbau. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya, mungkin kalau menggunakan pembalut jadi lembab gitu ya. Tapi menggunakan menstrual cup ini sama sekali nggak berbau, lalu nyaman, dan menurut saya juga sangat-sangat efisien. Oke moms, itu dia tadi review saya mengenai menstrual cup dari ecotalk.co. Nah gimana nih moms, kira-kira sudah tertarik kah menggunakan menstrual cup dan berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan? Jangan lupa ya moms untuk like dan juga subscribe YouTube channel Nah Kita, dan selalu update terus di playlist Moms Fashion and Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya.